Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya di channel Zona Besar. Pada beberapa kasus pendingin seperti freezer memiliki beberapa ragam kerusakan ya sahabat. Namun untuk pembahasan kali ini adalah jenis kerusakan yang sering sekali terjadi pada alat rumah tangga pendingin seperti freezer ya sahabat. Freezer box maupun freezer rack adalah dua jenis pendingin yang memiliki sistem kerja yang sama ya sahabat, hanya berbeda pada spesifikasinya. Jika sahabat-sahabat bertanya lebih awet mana antara freezer box dengan freezer rack, kedua-duanya itu dapat menjadi awet dan juga dapat menjadi lebih cepat rusak ya sahabat, tergantung daripada cara kita merawatnya dan juga bagaimana keadaan listrik di rumah kita ya sahabat. Meskipun freezer box maupun freezer rack itu memiliki sistem kerja yang sama, akan tetapi sedikit berbeda cara penanganan ketika dua jenis freezer tersebut mengalami kerusakan ya sahabat. Perbedaannya adalah hanya pada tata letak bagian evaporatornya ya sahabat, yang teraliri oleh freon atau bahan pendingin. Pada freezer box terdapat pipa yang melingkar di dalam dinding freezernya yang kemudian tertutup oleh plat aluminium sebagai penghantar bunga es di dalam freezer box ini ya sahabat. Sementara pada freezer rack, di dalam rak-rak tersebut terdapat lubang sebagai untuk teraliri oleh zat pendingin atau freon, sehingga tidak ada bantuan pipa khusus di dalam rak tersebut sebagaimana pada freezer box ya sahabat. Tetapi untuk jenis kerusakannya itu hampir sama ya sahabat. Biasanya pada freezer box maupun pada freezer rack itu memiliki kerusakan yang sering terjadi adalah mencairnya bunga es, atau bunga es hanya terdapat di bagian-bagian tertentu, seperti misalkan pada freezer box hanya terdapat bunga es di bagian atas, sementara untuk di bagian bawah tidak terdapat bunga es ya sahabat. Dan juga pada freezer rack juga sama, hanya terdapat bunga es di beberapa rak saja, seperti di bagian atas sekitar 1, 2 atau 3 rak saja, sementara untuk di bagian bawah tidak terdapat bunga es. Ini adalah kerusakan yang umum sering terjadi ya sahabat. Maka saya akan membahas fokus pada satu masalah yang seperti ini ya sahabat. Jika freezer mengalami pendinginan hanya terjadi bunga es pada beberapa bagian saja, seperti pada freezer box di bagian atas saja, sementara untuk di bagian bawah tidak terdapat bunga es. Begitu juga dengan freezer rack yang hanya terjadi beberapa rak saja yang mengalami bunga es, sementara untuk rak-rak yang lain tidak dapat mengalami bunga es. Hal semacam ini biasanya terjadi satu masalah di bagian volume di dalam pipa atau di dalam ruangan yang teraliri oleh zat pendingin. Pada celah-celah yang teraliri oleh bahan pendingin atau freon mengalami ketersumbatan ya sahabat, atau mampet. Terjadi kebuntuan di dalamnya yang sehingga freon tidak dapat bekerja dengan baik. Jika itu terjadi pada freezer sahabat-sahabat, jangan segera melakukan penggantian pada beberapa komponen freezer tersebut ya sahabat. Lebih baik sahabat-sahabat harus teliti dalam mengeceknya ketika sahabat-sahabat mau memperbaikinya. Dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, maka bisa dipastikan jika freezer sahabat-sahabat mengalami demikian, itu tidak perlu menggantikan beberapa komponen pada freezernya ya sahabat, sebelum sahabat-sahabat melakukan sesuatu terlebih dahulu, yaitu dengan cara melakukan flashing atau pengurasan pembersihan pada bagian yang teraliri oleh bahan pendingin seperti freon. Di dalam volume-volume pada pipa atau pada evaporator terdapat beberapa oli yang mengendap di dalamnya ya sahabat, sehingga sangat menghalangi aliran bahan pendingin seperti freon. Setelah kita melakukan flashing atau pembersihan pada bagian ruangan-ruangan yang mengalami kebuntuan, maka baru kita dapat melakukan pengisian freon berikut vakum ya sahabat. Namun dengan melakukan vakum terlebih dulu akan lebih baik ya sahabat, kemudian kita akan melakukan pengisian freon. Kemudian penyebab daripada kerusakan yang seperti demikian adalah terjadinya ketidakstabilan pada arus listriknya ya sahabat. Dengan ketidakstabilan arus listrik pada freezer tersebut, maka kompresor pun akan mudah bergoyang, akan mudah bergerak, yang sehingga akan mengagetkan pada area olinya ya sahabat. Kemudian penyebab selanjutnya adalah kita ketika menempatkan freezer tersebut dalam keadaan tidak stabil atau dalam keadaan bergoyang ya sahabat. Maka ketika sahabat-sahabat mau meletakkan freezer, jangan sekali-kali terlalu mudah bergerak ya sahabat, harus benar-benar tertata dengan rata dan juga rapi. Dengan begitu ketika kita membuka pintu pada freezer itu tidak akan mudah bergoyang ya sahabat. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.